Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatimah Novianti dengan NIM 2052311083 dari Perbankan Syariah 5I. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai asumsi klasik, uji normalitas, autokorelasi, multikolineritas, dan heteroskedastisitas. Dengan data penelitian, yaitu pengaruh service excellent dan brand image terhadap kepuasan pemakaian produk bank syariah, studi kasus mahasiswa Perbankan Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, langsung saja pada IBM SPSS Statistik Data. Nah, pada variable view sudah saya isi X1 dengan label Service Excellent, X2 dengan label Brand Image, dan Y dengan label Produk Bank Syariah. Kemudian pada data view sudah saya isi data-data penelitiannya X1, X2, dan Y. Langsung saja yang pertama, uji normalitas. Nah, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Nah, langsung saja kita analisis. Yang pertama yaitu kita pilih analyze, kemudian pilih regression, kemudian linear. Nah, pada dependen kita isi Y atau produk bank syariah, kemudian pada independen kita isi X1 yaitu service excellent dan X2 brand image. Kemudian pada statistik kita checklist descriptive dan collinearity diagnostic. Kemudian kita checklist juga covariance metric. Kemudian pada residual kita checklist Durbin-Watson. Kemudian kita continue. Kemudian pada Bayesian plots untuk Z-spread kita masukkan di X dan S-resid kita masukkan di Y. Kemudian pada standardized residual plots kita checklist histogram dan normal probability plot. Kemudian kita continue. Selanjutnya yaitu pada bagian serve, bagian residual kita checklist unstandardized, kemudian kita continue, kemudian kita OK. Nah, sudah muncul outputnya. Langsung saja kita analisis. Untuk yang pertama yaitu berdasarkan histogramnya. Pada pola histogram membentuk kurva menggunung, maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi normal. Kemudian yang kedua, uji normalitas berdasarkan p-plotnya. Berdasarkan p-plotnya menghasilkan garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi normal. Dan yang terakhir, uji normalitas berdasarkan metode Kolmogorov-Smirnov. Langsung saja kita cari analisisnya. Kita kembali lagi ke data view. Kemudian kita pilih analyze dan non-parametric test, kemudian legacy dialog dan sample case. Pada tes variable list kita masukkan unstandardized residual. Kemudian kita OK. Sudah muncul outputnya, kemudian kita analisis lagi. Berdasarkan metode Kolmogorov-Smirnov memiliki syarat, yaitu jika nilai asumsi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal. Begitupun sebaliknya. Nah, berdasarkan hasil outputnya, asumsi menghasilkan 0,200, yang mana itu lebih dari 0,5, artinya yaitu residual menyebar normal. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau sebelumnya. Nah, pada uji autokorelasi ini kita membutuhkan tabel Durbin-Watson. Nah,
pada tabel Darwin-Watson ini memiliki keterangan yaitu K, simbol K pada tabel menunjukkan banyaknya variabel bebas atau penjelas tidak termasuk variabel berikut. Kemudian simbol N pada tabel menunjukkan banyaknya observasi. Nah, pada uji autokorelasi ini kita menggunakan tabel model summary. Ini dia. Hasilnya sama, yaitu 2,543. Nah, uji autokorelasi ini memiliki syarat yaitu jika D atau Darwin-Watson kurang dari DL atau D lebih dari 4 men-DU, maka artinya terdapat autokorelasi. Yang kedua yaitu jika D terletak di antara DL dan 4 men-DU, maka artinya tidak terdapat autokorelasi. Yang ketiga yaitu jika D terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 men-DU dan 4 men-DL, maka artinya tidak menghasilkan kesimpulan pasti. Nah, sudah saya carikan diketahuinya yaitu D atau Darwin-Watson yaitu sebesar 2,543, kemudian DL sebesar 1,4625, 4 men-DL-nya yaitu 2,5375, kemudian DU sebesar 1,683 dan 4 men-DU sebesar 2,3717. Kemudian langsung saja kita interpretasi. Yang pertama, syarat pertama yaitu jika D kurang dari DL, yaitu D sebesar 2,543 sedangkan DL sebesar 1,4625, yang mana ini artinya tidak memenuhi persyaratan terdapat autokorelasi karena D lebih besar dari DL. Kemudian terdapat lagi syarat yang menunjukkan terdapat autokorelasi, yaitu D lebih besar 4 men-DU. D sebesar 2,543 dan 4 men-DU sebesar 2,3717, yang mana ini memenuhi syarat terdapat autokorelasi. Namun kita lihat lagi syarat berikutnya dulu. Syarat kedua yaitu jika D terletak di antara DL dan 4 men-DU. D sebesar 2,543, DL sebesar 1,4625 dan DU-nya 4 men-DU sebesar 2,3717, yang mana ini tidak memenuhi persyaratan karena DL lebih kecil dari D. Kemudian syarat ketiga yaitu jika D terletak di antara DL dan DU. D sebesar 2,543, DL sebesar 1,4625, D 4 men-DU, DU sebesar 1,6283. Dapat ditunjukkan bahwa ini tidak memenuhi persyaratan juga karena D lebih besar dari DL dan DU. Kemudian syarat berikutnya yaitu 4 men-DU dan jika D terletak di antara 4 men-DU dan 4 men-DL. D sebesar 2,543, 4 men-DU sebesar 2,3717 dan DL-nya 4 men-DL sebesar 2,5375. Nah, dapat dilihat bahwa ini juga tidak memenuhi persyaratan, tidak menghasilkan kesimpulan pasti. Nah, dari interpretasi ini dapat kita simpulkan bahwa pada penelitian ini terdapat autokorelasi. Kemudian uji berikutnya yaitu uji multikolinearitas. Nah, pada uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Nah, kita menggunakan tabel koefisien yang sudah kita cari. Nah, pada multikolinearitas ini memiliki syarat yaitu jika nilai tolerance lebih dari 0,10 artinya tidak terjadi multikolinearitas, dan jika nilai VIF kurang dari 10 artinya tidak terjadi multikolinearitas. Nah, langsung kita interpretasi saja. Nilai tolerance di sini menunjukkan 0,985, yang mana itu artinya lebih dari 0,10. Langsung syarat kedua yaitu jika nilai VIF sebesar 1,015
yang mana ini menunjukkan bahwa VIF lebih kecil dari 10. Nah, dari syarat ini, dari kedua syarat ini, dari interpretasi ini dapat kita lihat bahwa tidak dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinaritas. Kemudian, uji terakhir yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Nah, kita cari dulu. Kita kembali ke SPSS pada data view. Kita klik transform, kemudian compute variable. Nah, pada target variable ini kita ketikkan res underscore 2. Kemudian pada numeric expression kita ketik dulu, kemudian function group kita klik all, dan kita klik ABS di bawah. Kemudian pada numeric expression ini kita ketik ABS underscore res kurung buka. Pada unstandardized res ini kita masukkan, kemudian kurung tutup, kemudian kita oke. Nah, sudah muncul res 2 nya. Lanjut kita analisis, kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Pada dependent ini kita keluarkan dulu, kita masukkan res 2. Kemudian pada statistik kita unchecklist descriptive dan unchecklist collinearity diagnostic. Kemudian kita unchecklist juga dan bin Watson-nya. Kemudian kita continue. Kemudian pada bagian plot kita unchecklist histogram dan kita unchecklist normal probability plot. Kemudian kita continue, kita oke. Baik, sudah muncul outputnya. Langsung saja kita analisis. Uji heteroskedastisitas. Yang pertama yaitu berdasarkan scatter plotnya. Nah, pada scatter plot ini memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah pada angka 0 pada sumbu Y. Maka artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi ini layak dipakai. Kemudian yang kedua, heteroskedastisitas berdasarkan koefisiennya. Nah, kita menggunakan tabel koefisien pada output ini. Hasilnya sama. Nah, dapat diinterpretasikan dari data di atas menunjukkan bahwa SIG lebih dari 0,05, yang artinya model tersebut terbebas dari heteroskedastisitas, atau dapat disimpulkan bahwa output di atas menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara seluruh variabel independen terhadap nilai absolut residual. Nah, cukup sekian penjelasan uji asumsi klasik. Mohon maaf apabila dari yang saya sampaikan terdapat kesalahan, baik kata maupun perbuatan saya. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.